نصح أن تهمي
alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, insyaallah kita akan menempuh perjalanan nusuk dalam jangka 1 jam daripada sekarang. Maka matikan handphone Anda atau mampuskan, dan juga peralatan komunikasi lainnya agar tidak mengganggu perjalanan terbang kita untuk kita menuju Allah. Di mana dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini hampir tidak berbeda dengan perjalanan kita pada waktu kita menuju alam barzah. Matikan handphone supaya tidak ada yang mengganggu, dan supaya tidak mengganggu diri pribadi si pemilik handphone itu sendiri. Tidak ada perbedaannya. Yang pada waktu dengan kita dikafan dengan 3 helai kain kafan. Yang pada waktu kita dalam ihram kita dibalut dengan 2 lembar kain putih. Sama perjalanannya, hampir tidak ada perbedaan. Jadi perjalanan ibadah haji yang dengan kita meninggalkan dunia kita, politik kita, ekonomi kita, bisnis kita, usaha kita. Yang dengan kita tinggalkan kampung halaman kita masing-masing. Apa bedanya dengan kita pada waktu kita meninggalkannya pada waktu kita mati? Yang dengan keluarga kita tinggalkan, bisnis kita tinggalkan, usaha kita tinggalkan, keperluan hidup juga kita tinggalkan. Yang dengan kita hanya membawa bekalan yang kita perlukan selama kita di Arab Saudi atau selama kita berada di Haramain Syarifain. Takkan dengan kita angkut perabot, takkan dengan kita akan bawa segudang pakaian. Motor, kereta, pasti macam kita tinggal. Pakaian, sarung, kain, but juga kita tinggal. Usaha, bisnis, urusan pun juga kita tinggal. Yang berangkat dengan kita tidak lebih daripada dalam beberapa keperluan yang kita perlukan selama kita berada di sana. Di samping pada waktu kita sampai di miqat nanti kita akan menanggalkan semua pakaian yang kita pakai dan akan kita ganti dengan 2 helai kain putih. Perempuan pun juga disunatkan berpakaian serba putih. Jadi secara globalnya perjalanan haji dengan rukun-rukunnya yang 5 bermula dengan ihram atau dengan niatnya, kemudian dengan wukuf di padang Arafah, dengan tawaf dan sa'i, kemudian dengan tahallul. Rukun yang ke-6 ulama mengatakan wat tartibu fi mu'dhamil arkan. Tertib pada sebagian besar daripada rukun-rukunnya. Mudah diingat, tidak susah. Jadi kita sebenarnya guna daya ingatan. Pertama dengan ihram. Ihram artinya yang dengan kita diwajibkan tajarrud, lepaskan pakaian yang dipakai, pakaian kita sehari-hari yang seolah-olahnya kalau awak nak bermusalaha dengan aku, kalau kamu nak kembali dengan aku, kalau anda menginginkan rahmatnya aku, maghfirahnya aku, keampunan dan perlindungannya aku tak nakkan anda datang dengan pangkatmu, tak nak datang dengan pakaianmu, dengan pingat-pingatmu, dengan tanda-tanda jasa yang bertaburan pada bahu kanan dan kirimu. Anda datang seperti pada waktu anda dilahirkan, anda datang seperti pada waktu kamu keluar daripada rahim ibumu. Tidak ada sesuatu yang anda miliki, dan anda akan kembali seperti itu ke dalam liang kubur. Kalau ini hanya untuk sebagai permulaan, tidak lebih daripada permulaan acuan yang nanti dengan kita akan meninggalkan dan kita tidak akan kembali. Sementara waktu kita tinggalkan segala-galanya untuk kita mendapatkan sambutan, untuk kita mendapatkan belayan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Arkanul haji ada 6 kalau kita masukkan dengan tertibnya. Selang kembali, yang pertama ihram dengan niatnya, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang ketiga sa'i, yang kelima bertahallul, artinya mencukur, menanggal
menanggalkan rambut yang ada di kepala kita. Kemudian yang keenam, tertib di mu'dhamil arkan. Nanti akan kita rungkaikan makna daripada tertib pada sebagian daripada rukun. Kita mulai dengan yang pertama. Jadi lebih enak, mudah dengan kita untuk memahami permasalahan yang kita bicarakan sekarang ini. Karena kita daripada luar, kita yang berdatangan daripada Asia Tenggara, yang berdatangan dari luar kawasan tanah suci Mekah atau tanah suci Haram, yang berdatangan dari lokasi, dari tempat yang di luar daripada tanah haram disebut dengan al-afaqi. Sedangkan yang ada di kawasan tanah Mekah itu disebut dengan al-makki. Ringkas saja, al-afaqi yang datang daripada luar. Yang dari dalam orang-orang Mekah yang duduk di Mekah, berdomisili di Mekah, pendatang tapi tinggal di sana, mukimin tapi sudah tinggal di sana, dilahirkan daripada warga sana, itu namanya al-makkiyun, al-makki. Sedangkan dengan kita yang datang daripada luar daripada lokasi tanah haram atau luar daripada lokasi miqat yang 5, itu disebut dengan al-afaqi, artinya berdatang daripada luar. Maka berdatang daripada luar, seumpama kita yang daripada Nusantara, yang dari Eropanya, Amerikanya, Afrika dan lain sebagainya, yang berdatangan daripada luar, kita perumpamakan Mekah itu seperti bangunan kita ini. Itu tidak luput dan juga tidak akan lepas daripada 5 mikat yang akan kita jumpai. Yang datang daripada luar akan terjumpa dengan salah satu daripada mikat yang 5. Kalau tidak terjumpa pun, kita akan berihram daripada mikat yang paling berdekatan dengan kita. Kalau tidak ada juga, kita akan berihram daripada jarak 2 marhalah atau 85-6 km daripada tanah suci haram, daripada tanah haram. Kita datang daripada Malaysia, yang datang dari Mesir ada mikatnya, yang datang daripada Malaysia ada mikatnya, yang datang daripada Eropah ada mikatnya, yang datang daripada Afrika ada mikatnya. Nabi kita menetapkan 5 buah mikat untuk orang-orang al-afaqi yang berdatangan daripada luar. Mikat satu persatunya Dzulhulaifah 450 km, Al-Juhfah 180 km, Yalamlam 120 km, Qarnul Manazil dengan Zatu Irqin, kedua-duanya itu dalam kira-kira 2 marhalah, kira-kira dalam 90 km. 5, ingat. Sama-sama mengingat. Nah, ya, kita belajar kuliah sekarang. Begitu sesi belas seperti itu. Kamu catat seperti wartawan, catat. Nanti balik rumah baru dirungkaikan kembali, kemudian dirumuskan dengan penjelasan yang lebih jelas. Jadi kembali kepada pembicaraan kita, yang datang daripada luar disebut dengan al-afaqi. Orang yang berdatangan daripada luar ini akan menjumpai salah satu daripada 5 buah miqat. Miqat yang pertama Dzulhulaifah, miqat yang kedua Al-Juhfah, miqat yang ketiga Yalamlam, miqat yang keempat Qarnul Manazil, miqat yang kelima itulah Dzatu Irqin. Nabi kita mentaukid dan menetapkan ahli-ahli kepada tiap miqat yang saya sebutkan tadi. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah menetapkan miqat li ahlil Madinati Dzulhulaifah, yang datang daripada Madinah Dzulhulaifah, yang datang daripada Mesir Al-Juhfah, yang datang daripada Yaman Yalamlam, yang datang daripada Asia Tenggara Zatu Irqin atau Qarnul Manazil, bergantung kepada laluan penerbangan kita, apakah datangnya straight langsung mendarat di Jeddah atau dengan kita lewat kawasan Riyadh. Jadi Nabi kita bersabda, daripada 5 mikat perumpamaan kita, situ Juhfah, situ Yalamlam, di sana Zatu Irqin, di situ Qarnul Manazil, katakan saja di sini Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Zatu Irqin, Qarnul Manazil. Jadi kita perumpamakan supaya kita mudah memahaminya. Kota Mekah, kota haram, tanah haram itu dikelilingi oleh 5 miqat. 5 miqat tadi itu adalah merupakan sempadan atau batasan atau tempat untuk kita mengenakan ihram.
Jadi pada waktu kita sampai ke sempadan itu, pada waktu kita sampai ke perbatasan tersebut, maka sesiapapun manusianya, kalau rencana kita datang ke sana untuk nusuk, tidak dibenarkan untuk melangkahinya, untuk melewatinya tanpa niat haji atau umrah. Nabi kita bersabda, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin. Itu adalah mikat untuk mereka-mereka yang saya sebutkan tadi. Warga Indonesia pergi ke Mesir, maka nanti mikatnya di Juhfah. Warga Indonesia Malaysia pergi ke Madinah, maka dengan mikatnya nanti Yalamlam. Warga mana saja datang daripada Indonesia, datang daripada Malaysia, mikatnya Zatul Irqin. Ternyata dengan kita mengadakan kunjungan ziarah ke Yaman, ke Hadramaut, ke Sudan, ke Afrika atau tempat-tempat yang seumpamanya, maka mikat kita itu adalah Yalamlam. Baik mikat yang di mata itu untuk ahli-ahli yang disebutkan, atau juga kepada tiap orang yang melintasinya. Selesai. Sampai ke sana seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kita di Juhfah, mungkin kita di Yalamlam, mungkin kita di Zatul Irqin, Kanul Manazil. Juhfah saya sering sampai ke sana. Yalamlam pernah dibawa dengan Syekh Yasin Al-Badani, dan sekaligus kita meneropong melihat bintang. Tapi itulah karena kita masih kanak-kanak dan tidak begitu paham. Ini nama-nama bintang diperkenalkan pada saat ketika itu. Dan juga pada awalnya kita belajar ilmu falak, kita sudah dapat menghitung permulaan tahun. Atau juga dengan hubung kait masalah-masalah yang ada hubung kaitnya dengan ilmu falak. Jadi Juhfah, Yalamlam dengan yang pertama dengan Bir Ali, atau yang disebut dengan Dzul Khulaifah, sekarang disebut dengan Bir Ali. Biar Ali atau Bir Ali itu dahulu disebut dengan Dzul Khulaifah. Itu adalah mikat yang datang daripada Madinah. Jadi dengan kita, kalau kita tidak transit di Jeddah, kalau pada waktu kita terbang dan kita akan mendarat di Madinah, maka dengan kita akan mengambil mikat warga Madinah daripada Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Khair. Sampai ke mikat di antara daripada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nanti dengan kita mandi sunat ihram, kita potong kuku, tanggalkan bulu ketiak, tidak pandai menanggalkan cabut, tidak pandai mencabut cukur, tidak pandai mencukur, bakar bulu ketiak, bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan. Potong kuku, aku tak nak benda kotor macam tu. Kamu pada waktu dilahirkan ada bulu ketiak tak? Aduh. Ada bulu-buluan di situ tak? Tak ada. Kotor, bersih, pas segala macam, bersihkan terlebih dahulu, potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan, mandi dengan bersih. Setelah kita mandi, baru kita palit anggota tubuh kita dengan minyak harum. Untuk laki-laki saja. Jangan salah guna, jangan salah waktu. Kita akan palitkan minyak harum itu bukan pada kain ihram, pada anggota tubuh kita. Kita palitkan anggota tubuh kita dengan minyak harum, ambar, ud, malaikat subuh, malaikat tengah hari, malaikat Jumat, terserah yang mana satu. Yang penting badan kita sapu dengan minyak harum. Ini semuanya sunat. Selepas itu baru dengan kita menghadap kiblat dengan melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat ihram. Pada waktu kita melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat ihram, kepala kita masih tertutup, bau kita kedua-duanya pun juga masih tertutup. Jadi posisi kita seperti pada waktu kita sebelum kita berihram, tidak ada perbedaannya. Satu, mandi. Yang kedua, sebelumnya atau sekaligus mandi, bersihkan anggota tubuh, potong kuku, cabut bulu-buluan, berwangi-wangian. Maksudnya selepas kita berwudu berwangi-wangian, terus kita sembahyang 2 rakaat. Selepas selesai sembahyang 2 rakaat, baru kita mengenakan niat. Niat dalam mazhab kita pada 2 tempat. Ya, ima kita berniat langsung selepas sembahyang, atau dengan kita berniat pada waktu kita sudah naik tunggangan. Baru sudah masuk Giyah 1, bas kita sudah menuju Mekah, maka pada saat ketika itu loh afdolnya kita nawaitu, kita berniat nawaitul hajjah kalau untuk haji, nawaitul umrata kalau untuk umrah, nawaitul hajjah wal umrata kalau kedua-duanya kita niatkan. Itu bergantung kepada kita. Jadi kita sekarang nak pilih yang mana satu? Nak yang lebih mudah haji qiran, sebab kedua-duanya kita gabung.
nak buat umrah dulu sebab jangka waktunya masih jauh. Kalau dengan kita memilih haji daripada sekarang, ini sekarang kita sedang berada di bulan haji. Jadi kalau hari ini kita sampai di miqat, selepas kita laksanakan benda-benda tadi itu, maka kita ada 3 pilihan. Tiga pilihan tersebut selepas kita melaksanakan sebagai sunat ihram dan selepas kita tanggalkan pakaian yang berjahit dengan kita ganti 2 helai kain putih, atas namanya rida, yang di bawah namanya izar. Maka selepas kita sembahyang 2 rakaat dan kita setelah duduk atas tunggangan kita, kendaraan kita naik kereta, naik motor, naik bus, terserah kendaraannya kita kendai, maka pada waktu kita akan menuju bus itu berjalan menuju jalan menuju tanah suci Mekah, pada saat ketika itulah afdalnya kita berniat. Jadi saya berikan gambaran dan pertimbangan secara ringkas. Idealnya kalau pada waktu yang kita niatkan itu adalah haji, namanya haji ifrad. Haji ifrad yang kalau pada itu dengan kita melaksanakan haji dulu. Selepas selesai ibadah haji nanti, selepas kita balik daripada Mina, selepas kita melaksanakan ibadah haji secara tuntas, baru kita melaksanakan umrah. Itu namanya haji ifrad. Yang kedua, apa untungnya dan apa istimewanya dengan haji ifrad? Istimewanya dengan haji ifrad, yang pertama kita tidak kena dam, tidak kena denda menyembelih dengan seekor kambing. Kemudian yang kedua, itulah yang paling afdal. Dari 3 cara kita melaksanakan haji, yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran, yang paling afdal daripada 3 cara tadi itu adalah haji ifrad. Kenapa afdal? Satu, karena itu adalah pilihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak ada sembarang denda atau pampasan dan bayaran. Biasanya kalau ada dam berarti jubran, itu tampalan karena ada kekurangan, karena kurang. Yang ini karena sempurna, jadi tidak ada dam yang diwajibkan. Hanya permasalahannya, kalau kita daripada sekarang nawaitul hajjah, berarti daripada sekarang sampai ke hari wukuf 9 hari bulan Dzulhijjah, sampai kepada hari yang ke-10 pada hari Lebaran, kita masih tetap dalam keadaan ihram. Terus-terusan kita pakai kain ihram. Cium dia tak boleh, pelukan tak boleh, minyak harum tak boleh, cabut bulu-buluan tak boleh, gatai hati-hati menggaruknya, tutup kepala tidak boleh. Nak beli songkok, kalau beli aja tapi jangan dipakai. Nak beli baju beli aja tapi jangan dipakai. Banyak larangan-larangan. Semua larangan ihram itu berlangsung sejak daripada nawaitu sampai kita melontar 7 biji batu di Jamratul Aqabah. Jadi kalau dari sekarang, maknanya hari ini dalam 20 hari bulan Dzulqa'dah, 20 hari bulan Dzulhijjah, 20, 19, 20, maknanya kita dalam keadaan ihram semacam itu selama tidak kurang daripada dalam 20 hari. 20 hari pakai 2 helai kain ihram, kedinginan, kepanasan dan lain sebagainya. Orang seronok santai, jalan bergandengan, pegangan tangan dengan istri, sementara dengan kita berjauh-jauhan, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh berdekatan, tapi afdal. Jadi macam mana? Afdal iya, tapi kita kena jaga beberapa benda agar kita tidak terbabit, agar dengan sampai ada perbuatan yang mencemarkan perjalanan ibadah kita. Yang pertama. Yang kedua tamattu. Tamattu itu karena ada mut'ah, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Tamattu artinya tarapuh. Arti tarapuh kenikmatan dan kenyamanan. Dari sudut mana kenikmatannya? Sebab bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, yaitu dengan mendahulukan umrah sebelum haji. Jadi kita laksanakan umrah sekarang ini, arti daripada umrah melaksanakan 4 aktiviti. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Selesai. Ringan saja umrah. 1 niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Selesai tahallul cukur rambut, jangan cukur bulu-buluan yang lain. Rambut yang di kepala, bukan bulu yang di ketiak, bukan bulu yang hak di situ, bukan hak yang di janggut,
Jadi kalau diganti dengan yang mana satu pun semuanya tidak boleh mewakilinya. Selesai kita bertahlul, kita sudah boleh bertamattu'an, beristimta dengan pasangan kita. Kalau nak buru binatang silah, nak berwangi-wangian silah, nak cabut silah, nak bergunting silakan, nak pakai baju tutup kepala, tutup muka bagi perempuan semuanya boleh. Jadi orang yang mengenakan haji tamattu setelah selesai melaksanakan umrah tamattu, maka dia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sebebas kita sebelum kita berihram. Tapi kena dam 1 ekor kambing. Itu yang dipungut sama tabung haji. Itu Ustaz Suhada yang mengumpulkannya nanti bersama tabung haji. Itu kena dam. Kenapa? Sebab kena ada imbal baliknya. Awak kan nak berseronokan, awak kan sama dengan pasanganmu, takkan tak ada bayarannya. Nah itu bos, yang di tempat di sana tadi itu sepatutnya untuk ibadah saja, tapi kita dibolehkan untuk kita bermutahan dan juga untuk kita berseronokan sebagai imbalan untuk melengkapkan ibadah haji kita. Kita dikenakan denda dengan 1 ekor kambing, namanya dam tamattu. Jelas? Selepas umrah sampai kepada hari ke-8 namanya yaumut tarwiyah, baru kita mengenakan haji. Labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajja wa haramtu bilillahi ta'ala. Kita berpindah kepada pilihan yang ketiga, namanya haji kiran. Namanya haji kiran. Haji kiran yang ketiga itu artinya menggabungkan qarana, akdul kiran, akad nikah kawin. Kenapa? Karena dihimpunkan antara laki-laki dengan perempuan. Akad kiran artinya akad nikah. Haji kiran artinya haji yang menggabungkan antara haji dengan umrah sekaligus. Nah, jadi dengan kita yang nawaitunya adalah haji kiran, nawaitunya sengajaku melaksanakan haji dan umrah, dan aku berihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada amalan, tidak ada bacaan, tidak ada zikir yang paling afdal kita lantunkan dan kita zikirkan sepanjang kita dalam keadaan ihram itu daripada memperbanyak talbiyah. Sepanjang kita dalam keadaan ihram, al-ajju was-sajju, seabdal-abdal amalan orang yang berihram, al-ajju was-sajju. Al-ajju melantangkan suara dengan talbiyah, nyaring, semuanya akan menjadi saksi. Sejauh dan selantang talbiyah kita pada waktu kita bertalbiyah itu, dengan kipasnya, dengan temboknya, dengan lampunya, dengan handphonenya. Tapi jangan diaktifkan handphonenya. Nanti kalau diaktifkan dia tidak jadi saksi, sebab dia sedang sibuk dengan urusannya. Baik Allahumma labbaik. Dalam berapa ramai orang tak tergamak dan tidak mampu untuk melantunkan labbaik Allahumma labbaik. Aku perkenankan seruanmu ya Allah, dan senantiasa aku perkenankan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, apabila keberangkatannya daripada duit haram, makanannya daripada yang haram, perongkosannya daripada yang haram, bekalannya daripada yang haram, di saat mulut ucapkan labbaik Allahumma labbaik, malaikat menyaut la labbaik wala sa'daik. Tidak diperkenankan kamu untuk menjadi tetamunya Allah. La labbaik tidak diperkenankan, wala sa'daik dan tidak ada keberuntungan. Zaduka haram, makananmu haram, makananmu zaduka, bekalanmu haram, biaya perongkosanmu haram. Wa hajjuka mardudun alaik, dan haji kamu kembali kepada kamu. Ingat, menyimpang daripada topik pembicaraan, bagaimana hukumnya melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan duit haram, dengan gunakan uang syubhat, daripada super tutu, daripada judi, hasil keuntungan daripada kasbar, hasil keuntungan daripada riba, daripada perjudian, daripada duit haram. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, kalau untuk menggugurkan kewajiban, hampir kebanyakan daripada ulama mengatakan kewajibannya gugur, tapi jauh daripada haji yang mabrur. Imam Ahmad mengatakan, kalau terdapat sekupang duit saja, kalau saya terdapat daripada perbelanjaan dia pergi ke Mekah tadi itu daripada duit syubhat itu juga daripada duit haram, hajinya mardud atau ibadahnya tidak diterima. Apa beda pendapat kita dengan pendapat ulama Hanabilah?
Perbedaan antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanabilah. Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau untuk pelaksanaan haji gugur kewajibannya, tapi hajinya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal murid beliau, diterima, tidak, gugur kewajibannya pun juga tidak kalau berangkatnya dengan uang riba, dengan uang faidah, dengan uang judi, atau juga daripada hasil jualan minuman keras dan yang sejenisnya. Baik, Allahumma baik. Jadi dengan pilihan kita ketiga antara tiga pilihan tadi itu dengan haji kiran, kita gabungkan antara haji dengan umrah. Tidak ada ulama mengatakan, dan itu fakta kenyataannya, tidak ada perbedaan sedikit pun antara yang melaksanakan pilihan yang pertama dengan yang melaksanakan pilihan yang ketiga. Yang pertama tadi itu haji ifrad. Yang melaksanakan haji ifrad dengan yang melaksanakan haji kiran hampir tidak ada perbedaan sedikit pun. Jadi sama-sama. Yang dengan haji ifradnya nawaitu al-hajjah, yang dengan haji kirannya nawaitul hajjah wal umrata. Setelah sama-sama datang ke Mekah, kedua-duanya akan melaksanakan tawaf qudum. Selepas tawaf qudum, kedua-duanya diperkenankan untuk melaksanakan sa'i, duduk di Mekah dalam keadaan ihram, dengan pakaian ihram, dengan larangan ihram sampai pada hari ke-9 tidak akan berwukuf di padang Arafah. Kembali kepada pusingan yang pertama. Pusingan kita yang pertama tadi yaitu dengan memilih haji ifrad, silakan afdal. Dengan memilih haji tamattu, silakan mafdul, tapi ada bayaran. Dengan memilih haji yang ketiga kiran pun, haji kiran ada dam kirannya. Sembelih 1 ekor kambing kira-kira dalam 600-700 ringgit Malaysia yang akan kita sembelih di sana. Kambingnya tidak boleh disembelih di sini, tidak boleh dikorbankan. Kambing itu wajib disembelih di kawasan tanah suci Mekah. Tidak boleh disembelih di Jeddah, tidak boleh disembelih di Madinah, tidak boleh disembelih di luar daripada kawasan tanah haram. Dan dengan dagingnya disedekahkan kepada warga, kepada penduduk, kepada pendatang, kepada orang-orang yang berada di sekitar tanah haram. Baik yang ada di situ tuh pendatang, mukimin, orang tempatan, berdomisili, mustautinin, apapun statusnya, asalkan berada di kawasan tanah haram, boleh menerimakannya. Nah, jadi jangan mengantuk sejam ya, jangan menguap tahan, menguap tuh. Setan kacau kita. Ini belum sampai ke Mekah lagi baru nak ihram nih. Jadi, loh, ya Allah kan lambat kita nih. Tengah malam kami mengaji kadang sampai pukul 2 pagi kita selesai. Allah. Jadi, yang tadi hajinya tamattu kena dam. Yang tadi haji kiran pun juga kena dam. Sama-sama kena dam. Dam. Nah, jadi kita dahulu, kita yang senang suka masak, ada kebolehan, ada kemampuan. Jadi kadang-kadang dengan kita gilirkan penyembelihan dam tadi itu. Hari ini Bang Zawi yang sembelih dam tamattu'nya dimakankan untuk kawan-kawan. Besok Bang Khalil sembelih bagikan dagingnya kepada jemaah haji. Begitulah seterusnya. Dan ini memberikan peluang untuk orang sana dapat untung, dapat keuntungan daripada dam tamattu dan juga daripada dam kiran, dan juga dapat keuntungan daripada badal haji. Kadang-kadang upah haji itu daripada orang yang menyerahkan 3.000 ringgit jadi 2.500, jadi 2.000, jadi 1.600, jadi 1.000 saja, jadi 500 saja yang sampai kepada orang yang melaksanakan. Masing-masing sunat, dikerat, potong. Itu ceritanya. Tapi ya nanti kita antum terbawa ke sana kemari dengan pembicaraan yang sebenarnya antum kalian juga kena tahu tentang hakikat itu. Selesai. Jadi setelah kita mengenakan niat dengan salah satu daripada 3 pilihan, kerja kita hanya satu, talbiyah, memperbanyak talbiyah. Bahkan kalau pada waktu dengan kita melihat hal-hal yang menakjubkan, apartemen, bangunan yang tinggi, jam yang besar, Allahumma
La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi dan yang ideal selain daripada kehidupan akhirat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah 3 kali, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik. Setelah kita mengenakan niat ihram dan niatnya pada waktu kita naik bus, pada waktu kita naik kendaraan, maka ada terdapat tidak kurang daripada 7 perkara haram yang diharamkan kepada kita. Jadi secara ringkas 7 perkara tadi itu, kepada laki-laki dan perempuan diharamkan berpakaian. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksudkan dengan berjahit, pakaian yang berjahit yang mengurung anggota tubuh dan juga yang mengurung bagian daripada anggota. Kalaulah tidak mengurung anggota tubuh secara keseluruhan, tapi mengurung ruas daripada jarinya atau telapak tangannya pun juga hukumnya haram. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, maksudnya pakaian yang mengurung anggota tubuh. Ingat, kalau masuk ke dalam drum, masuk ke dalam kolam, masuk ke dalam kemah, kemahnya ukurannya sebesar apa? Ukuran seperti 2 kali badan kita. Atau dengan kain kita buka seperti ini. Katakan saja kita buat nadas darurat. Kain kita letakkan patian 2, 4, terus kita masuk ke dalam. Haram tak? Tidak haram. Tapi itu kan mengurung, betul. Tapi tidak mengurung ikut ukuran anggota tubuh. Jadi yang pertama berjahit, mengurung ala qadri al badan, ala qadri udwin minal badan, ukuran lingkarannya tadi itu melingkari batang tubuh, seperti pakai baju, seperti pakai jubah, seperti pakai celana dan juga yang sejenisnya. Sementara kalau seperti dengan kita masuk ke dalam kelambu, boleh tak tidur dalam kelambu? Masuk saja, apa masalah daripada kenyamukan? Begitu juga dengan kendaraan, tidak ada masalah. Masuk dalam tangga pun juga tidak ada masalah, secara terbuka saja. Khair, kembali. Jangan pijat-pijatan, konsentrasi saya nanti hilang. Saya tanda tengok orang ada pijat-pijatan dalam majelis ilmu. Budaya orang tabligh pijat-pijatan urut-urutan pada tutupannya mengantuk. Kalau mengantuk bawa tidur, bukan diurut. Urut tanpa serono dia. Kembali kepada pembicaraan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan diganggu, tolong. Allah yarhamkum. Jangan diganggu konsentrasi kami, konsentrasi kita. Jadi ada 10 perkara, ada 7, 10 secara totalnya, secara lengkapnya, 7 secara ijmalnya. Secara globalnya ada 7. 1, tidak boleh berpakaian. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, yang ukurannya seukuran batang tubuh. Perempuan tidak boleh menutup muka, dan tambahannya laki-laki tidak boleh menutup kepala. Ihramnya laki-laki di kepala, ihramnya perempuan itu di muka. Ulama mengatakan maksud daripada di kepala tidak boleh ditutup dengan jenis penutup. Tak boleh pakai songko, tak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai helm, sebut apa helmet. Tidak boleh pakai topi, itu semuanya tidak boleh. Tapi bagaimana kalau berat? Angkat letak di kepala, tak ada masalah. Sebab itu bukan penutup kepala, itu kena keberatan saja. Kita angkat drum, beg berat, atau juga angkat tilam, angkat katil, angkat almari, angkat peti ais. Letak di mana? Letak di bawah, itu juga letak di kepala. Tertutup semua kepala kita, haram? Tidak. Kenapa? Sebab itu bukan penutup kepala. Takkan ada orang tutup kepala dengan peti ais. Satu. Jadi diingat, jenis penutup. Perempuan tidak boleh tutup muka, yang walaupun dengan masker ataupun juga dengan apa kita sebut tutup hidung tuh, yang dipakai sama kami sebut masker. Itu dengan penutup hidung itu tidak boleh. Kenapa? Sebab perempuan ihramnya di muka wajib ditutup. Diingat, debunya kena hati-hati. Ya memang debuan, tapi juga dalam waktu yang sama membuat hati orang ramai tersinggung itu lebih parah daripada kita terhirup debu yang belum tentu
Debu itu akan mendatangkan penyakit kepada kita. Jaga perasaan orang ramai di sana. Jamaah kita selalu pakai masker. Macam mana? Apalagi kalau pada waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Anda tidak sopan dengan pakaian semacam itu. Sebab kamu sedang berada sebagai tetamu Rasulullah. Kalau tidak terasa hati, kalau tidak tersinggung, coba saja pakai tuping tuh. Apa sebut tuping? Sarung. Tuping kan? Disebut tuping. Pakai tuping begitu waktu masuk ke rumah abang. Tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita secara jujur tersinggung. Dalam hati kita memangnya awak anggap apa rumahku? Banyak bakteria kah? Banyak kuman kah? Banyak penyakit kah? Kotor ke rumah kami, rumah kita bersih. Tersinggung kita. Itu kita saja tersinggung. Bagaimana kalau kita menjadi tetamunya Allah? Bagaimana kalau pada itu dengan kita sedang berada di Masjid Nabawi yang dengan baginda para malaikat itu tumpuan para malaikat yang tidak terhitung ramanya. Apapun alasannya, tidak mutlak arahan daripada tabung haji atau juga dengan ONH dengan bahasa Indonesia, tidak mutlak harus kita taati. Adab perlu juga kita jaga. Ada dengan seseorang berjalan. Pada waktu dia nak beludah, ternampak di dalam satu deram penuh dengan kahak. Terlintas dalam benak kepalanya, ya Allah kotornya masjid atau kotornya haram. Ya Allah kotornya Mekah. Pada waktu dia sampai ke hotel, penuh belakangnya bajunya dengan kahak. Tak boleh, jaga hati, jaga perasaan, jaga orang-orang di sana. Jangan sampai nanti lepas kita balik daripada Mekah justru lebih parah daripada keadaan sebelumnya. Kamu tak pernah menjaga hati orang ramai. Jangan pandang orang Pakistan dengan kepakistanannya, Bangladesh dengan kebangladesannya, Indonesia dengan keindonannya, atau juga orang Kamboja dengan kekembojaannya, orang miskin dengan kemiskinannya. Semuanya itu tetamu Allah. Sehebat apapun kita makan posisi kedudukan harta yang kita miliki, tetap kita sama dengan orang yang paling miskin, bodoh, dan yang kita pandang rendah di mata kita. Yang siapa tahu kadang-kadang jelmaan orang-orang yang seperti itu justru dia adalah wali kekasih Allah Jalla wa'ala. Satu, kembali yang pertama, berpakaian haram kita mengenakan pakaian yang berjahit yang ukurannya seukuran batang tubuh. Perempuan dengan menutup muka, laki-laki dengan menutup kepala. Menyalam saja, tidak ada masalah. Angkat saja, tidak ada masalah. Tidur letak kepala di mana? Ya atas bantal lah. Kalau pada waktu kita letak atas bantalnya empuk, tenggelam kepala kita. Apakah kita kena dam? Enggak, sebab tak ada orang tutup kepala dengan bantal. Oke, selesai. Pindah kepada yang kedua, wangi-wangian. Wangi-wangian tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Yang namanya berwangi-wangian, atas, bawah, samping, nyamping, tangan, kepala, janggut, dagu, semuanya haram. Tapi dengan jenis wangi-wangian, bukan minyak haram, bukan minyak angin, bukan bam, bukan minyak kayu putih, bukan minyak gamat. Minyak haram, malaikat subuh, malaikat Jumat, malaikat tengah hari, apon, cerita, tuh jenis-jenis minyak haram. Atau juga ud, ambar, hajarul aswad, Hasan Barki, Izzah, putrinya Datuk Anwar. Ada namanya. Orang Arab sekarang ada saja. Betul. Ada nama minyak haram, nama Sultan Brunei. Ada nama minyak haram namanya si Izzat Datuk Anwar. Izzat apa? Izzat? Izzah, namanya Izzah. Jadi kalau misalnya Malaysia, nanti akan ditunjukkan jenis-jenis minyak haram seperti mereka sesuka hati saja nak bagi nama minyak haram, yang penting laku. Semua jenis minyak haram tidak boleh, tapi yang disebut ma yu'tabaru tiban, ma yutatayyabu bihi, daripada jenis yang digunakan untuk tatayyub. Atas definisi tib ma yutatayyabu bihi ma yusta'malu tiban, tiap yang digunakan untuk minyak wangi, maka timbul masalah bagaimana dengan sabun harum.
haram. Bagaimana dengan pencuci tangan? Bagaimana dengan pembasuh pinggan? Itu kan semuanya haram. Jadi ulama mengatakan itu la yuqsadu minhu tatayyub. Itu tidak dimaksud untuk berwangi-wangian, tapi dia wangi, tapi tidak dimaksud untuk berwangi-wangian. Tidak ada dengan seseorang yang pada waktu pergi ke masjid terus ambil sabun Lux misalnya terus disapu-sapukan ke baju, itu tak ada. Jadi tujuannya bukan untuk berwangi-wangian, tujuannya untuk membersihkan. Macam juga dengan cecair yang kita gunakan untuk kita basuh pinggan dan pakaian. Pendapat kedua hukumnya haram, dikarenakan karena pada sabun itu terdapat wangi-wangian. Eloknya jangan pakai minyak, jangan pakai sabun harum. Jangan sampai gunakan cecair untuk pinggan dan pakaian yang harum. Kita elakkan. Tapi bagaimana dengan balm? Gunakan saja. Bagaimana juga dengan minyak? Silahkan saja. Bagaimana dengan minyak angin? Silahkan saja. Bagaimana dengan minyak gamak? Silahkan saja. Itu semuanya boleh kita gunakan. Sebab kenapa? Tujuannya bukan untuk wangi-wangian. Tujuannya itu adalah untuk perobatan. Selesai. Ketiga, minyakan. Tidak boleh berpakaian, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunakan minyak-minyakan. Yang tidak boleh dengan minyak-minyakan, minyak terbagi kepada dua. Ada minyak yang jenisnya haram, ada yang minyak jenisnya biasa-biasa saja seperti minyak kapal, seperti minyak angin, seperti balm. Jadi kalau jenis minyak-minyakan, minyak kelapa sawit, minyak daripada bunga-bungaan, minyak zaitun, minyak daripada bunga matahari, minyak daripada biji minyak daripada apa saja, itu diharamkan hanya pada dua tempat, pada kepala dengan janggut. Tangan urut saja, kaki pijat saja, situ urut saja, tak ada masalah. Gurlah situ ada masalah, urut saja dengan minyak, tak ada masalah. Wah, kenapa? Iya, kadang-kadang mungkin kan tadi ihram ceritanya, orang ihram kan tak pakai sepeda, dilihat sama selangga, dikira dia ada rezeki, dia gigit, bengkak. Nah, itu bukan mustahil, itu benar mungkin terjadi di padang Arafah. Padang Arafah kita tidur di mana? Gurun Sahara, padang pasir. Kafe itu daripada muasasah. Kalau tak ada muasasah, tak ada kafe, kita berarti berampar atas pasir. Pasir semuanya ada, kalau jengking ada, lipan ada, semuanya ada di situ. Tak mustahil kita tidur. Coba, entah boleh bayangkan. Yang kita sekarang ini kita tidur di bilik tidur, tak apalah kita tak pakai sepeda, sebab kita sendirian di bilik. Tapi kalau kita dengan kawan segan. Yang ini bukan dengan kawan, ratusan, ribuan, jutaan manusia, semuanya tak pakai sepeda. Kalau kita nak kejar ke sana tuh nak tengok punya orang saja, akan dapat rezeki banyak juga. Bahwa orang bukan diabaikan, bukan disia-siakan. Memang keadaannya seperti itu. Tak buat lagu mana? Orang tidur, boleh tak kalau orang tidur bergaru, kadang garu. Syukur yang digaru itu kadang-kadang garu hadapan. Naik tegang itu cerita lain. Yang secara pasti begitulah keadaan di waktu ihram. Jadi memang susah untuk menjaga ihram, untuk menjaga keadaan memang agak menyusahkan kita. Kayak yang saya maksud tadi, karena kita cerita tentang minyak. Jadi bagaimana kalau seandainya bengkak, kadang-kadang yang memeranjatkan. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kenapa? Rupa-rupanya kena gigit semut, rupa-rupanya kena serangga. Oke, ambil minyak, usapkan saja, urutkan saja untuk menyembuhkan gangguan yang mengganggu. Boleh. Kenapa? Sebab minyak hanya diharamkan pada janggut dan kepala, dengan syarat minyaknya tidak harum. Kalau minyaknya itu harum, seperti wangi-wangian, hukumnya sama dengan wangi-wangian pada seluruh anggota tubuh. Selesai. Pakaian, minyak harum. Minyak yang keempat, buru binatang. Insya Allah tidak perlu komen panjang tentang buru binatang. Kita ke sana nak pergi haji, bukan nak cari rusak, bukan nak buru binatang. Kecuali kalau dalam keadaan di luar daripada kawalan, kadang-kadang ada burung merpati, jangan diburu. Burung hinggap, jangan kacau dia, jangan halau dia, jangan kacau dia, jangan terbangkan dia. Ulama mengatakan kalau ada burung merpati di Masjidil Haram, lagi sedang makan, lagi sedang hinggap, lagi sedang dengan kawan-kawannya, terus kita lewat, terus kita buru, burung tadi itu terbang, kita harus pastikan bahwasanya burung itu aman, tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu.
terperanjat, terbang, terus kena kipas, mati. Kamu kena dam 1 ekor kambing. Kenapa? Sebab dia daripada jenis binatang buruan yang tidak boleh diganggu. Faman dakhalahu kana amina. Yang masuk kawasan tanah haram aminan, maksudnya muammina, wajib mengamankan. Yang dengan tanamannya tidak boleh dicabut, tidak boleh ditebang. Yang dengan binatang buruannya tidak boleh diburu. Yang pertama berpakaian, kedua berwangi-wangian, yang ketiga minyak-minyakan, yang keempat berburu binatang, dan yang kelima jima dengan mukaddimahnya. Berseronokan tidak boleh, berpelukan tidak boleh, berciuman tidak boleh. Juga dengan jimahnya, kalau hanya setakat berseronokan saja kena dam dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau sampai kepada hubungan intim, itu hajinya rusak, umrahnya rusak, wajib diteruskan. Kemudian yang kedua hajinya rusak, yang ketiga wajib diqadha, yang keempat kena denda dengan 1 ekor onta. Orang yang merusak haji dengan jima, 1 hajinya rusak, tapi rusaknya haji tetap terus diteruskan, tetap wajib diteruskan. Beda kalau dengan sembahyang, kalau sudah terkentut ya sudah batal. Kalau puasa makan ya sudah batal. Haji kalau batal sekalipun tetap diteruskan, terus batal terus. Kedua wajib diqadha tahun depan. Yang ketiga bayar denda dengan 1 ekor onta. Gara-gara karena terlalu berdekatan. Yang dimakan di sana kambing. Kemudian yang kedua minyak samim. Yang ketiga kurma anggur. Yang keempat panas. Yang kelima tatapan pandangan mata, Masya Allah tabarakallah. Kadang-kadang perempuan-perempuan Mesir ikut lari juga. Udah diberikan arahan perempuan jangan lari. Tapi perempuan lari, Rabbi ghafir. Anda boleh bayangkan bagaimana kalau perempuan lari begini. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang pada tawaf sa'i manusia rapat. Depan perempuan, kadang-kadang belakang pun juga perempuan. Itu macam mana? Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang negatif pun juga berlaku. Tapi karena dalam suasana ibadah kita tidak peduli dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kodlah teringin nak bagi nama anak Muzdalifah, nak bagi anak Arafah, nak bagi anak Masyaril Haram. Apa bang? Teringin. Kalau ada di antara daripada anak kita tuh namanya salah satu daripada tempat-tempat istijabah di tanah suci Mekah. Jadi awak nak bagi nama anak apa sih? Nah, kalau boleh Arafat lah, lebih luas pada Arafat. Jadi macam mana tuh bang? Macam mana tuh ya? Ya abang pikir-pikir lah, nanti kita ada tempat-tempat yang agak sepi sedikit. Orang sudah beranjak daripada Arafah menuju Muzdalifah, kita di samping gunung situ kita produk apa yang kita cadangkan. Tak boleh buat produk, tak boleh di situ. Kalau seandainya buat produk, target untuk nama atau apapun tujuannya, seandainya sebelum melontar Jamratul Aqabah dengan 7 biji batu, hajinya rusak, kena denda onta, wajib diqadha dan wajib diteruskan. Tapi kalau seandainya rusaknya tadi itu selepas melontar Jamratul Aqabah atau dengan selepas tahallul awal, maka dia hanya diwajibkan denda dengan 1 ekor kambing. Cukup. Berpakaian yang pertama, berwangi-wangian yang kedua, minyak-minyakan yang ketiga, berburu binatang yang keempat, jima dengan mukadimahnya, 6 dan 7 menanggalkan bulu-buluan. Baik itu rambut, baik itu ketiak. Coba Masya Allah, mahal bang. Kalau di sini tidak ada nilainya. Coba bayangkan, bulu ketiak tuh kalau kita cabut banyak manapun tak ada nilainya. Dapat pahala dapat, tapi tak ada nilainya. Tapi kalau tercabut bulu ketiak pada tuh ihram, 3 helai kena 1 ekor kambing. Nanti kita buat teka-teki. Bila kira-kira bulu ketiak mempunyai nilai sampai beribu-ribu RM. Wah. Jadi kita katakan jawabannya, bulu ketiak itu akan bernilai mahal. Begitu juga dengan bulu di sekeliling kemaluan, bahkan bulu roma, bulu hidung, bulu mata. Semua bulu-buluan yang ada pada anggota tubuh kita itu tidak boleh diganggu, gugat, tidak boleh diotak-atik pada tubuh kita dalam keadaan ihram. Kalau tercabut, kalau dicabut,
dengan tercabut beda. Kalau tercabut secara tidak disengaja tidak kena denda atau diragukan tidak kena fidyah. Tapi kalau dicabut, dicukur dengan cara bagaimanapun, mungkin kita tarik, mungkin kita cabut, mungkin terbakar, mungkin dipijak oleh seseorang pada waktu kita sujud, Allahu Akbar. Tak perasaan rambut kita dipijak oleh orang di depan, bangkit sami Allah Akbar. Kuat truk 3 helai rambut, denda 1 ekor kambing. Daripada 3 ke atas semuanya 1 ekor kambing, 3 1 ekor kambing, 2 kilo beras atau 2 mud, 1 mud atau juga 1 kilo beras. Yang keenam, bulu-buluan. Hati-hati bulu hidung. Katal. Ada bulu. Kalau pasti itu daripada perbuatan kita, kena fidyah. Kalau tidak pasti, tidak kena denda. Kepastian yang menjawab. Bangun tidur, terdapat beberapa helai rambut, usap rambut, sapu rambut. Bangun tidur, ganti telkom, ada beberapa helai rambut. Apakah daripada perbuatanmu? Kalau yakin daripada perbuatan kita, berturut-turut 3 helai sekaligus, dam kambing. Satu, lurung, gatal, cabut 1. Gatal, garu lagi, waktu yang berbeda. Gatal, garu lagi, tempat yang berbeda. Kalau sampai 10 pun hanya dengan 10 kilo beras. Jadi dibedakan. Yang wajib dibayar dengan kambing. Kalau tidak mampu dengan kambing, puasa 10 hari berturut, puasa 10 hari, 3 hari di sana dan 7 hari setelah kita kembali ke kampung halaman, atau diganti dengan fidyah dan puasa setelahnya. Yang itu diganti dengan fidyah dan makanan. Yang itu kalau seandainya yang 3 atau lebih tadi itu secara serentak. Kalau cabutnya 1 gatal, cabut. Uban, cabut. Ketiak gatal, cabut. 10 helai, 300 helai, 300 waktu, 300 tempat, 300 mud beras saja. Kalau kita cukup secara serentak, apa semuanya, Masya Allah tabarakallah, kita guna krim, kita guna alat bahan kimia. Begitu kita masuk, runtuk rambut kita, janggut kita, bulu kita, semuanya habis. Hitung 13.100.000 semuanya. Berapa? 1 ekor kambing saja. Jadi tidak wajib beberapa ekor kambing, kecuali kalau pada masa berbeda-beda. Macam itu juga berpakaian. Berpakaian, pakai jubah. Oh cantik. Dia sudah dalam keadaan ihram. Baju kamis pakai, oh bagus. Kemudian pakai serban, cantik. Beli kopiah, pakai. Sejumlah bilangan yang dipakai, sejumlah itulah juga bilangan dam yang harus dibayar. Hanya perbedaannya karena dia tarafuh, damnya dengan 1 ekor kambing, atau dengan memberikan sedekah kepada 6 orang fakir miskin, tiap 1 orang miskin setengah sak fitrah, setengah gantang fitrah, atau puasa 3 hari. Itu dari sudut damnya saja yang berbeda. Kalau itu daripada jenis tarafuh seperti minyak harum, minyak-minyakan, rambut, kuku yang terakhir. 7 kan? Nah tadi saya kata 7. Jadi yang diharamkan dalam ihram setelah nawaitul hajjah labbaik Allahumma hajjan, ada 7 yang diharamkan. Berpakaian, berwangi-wangian, minyak-minyakan, berburu binatang, jima mukaddimahnya. Kemudian yang ke-6 bulu-buluan dengan menanggalkannya. Yang ke-7 itu adalah memotong kuku. Gatal, sakit, Allah. Tertusuk bulu mata. Itu bagaimana? Itu disebut dalam kitab Al-Idhah dan juga di dalam kitab-kitab manasik. Boleh saja kita tinggalkan dan kita tidak kena dam, karena dia mengganggu keselesaan dan kenyamanan kita. Selain daripada itu, yang secara pasti diperbuat, kita kena dam, kena fidyah. Tapi kalau tidak pasti tidak wajib. Potong kuku kanan kiri, atas bawah, kaki ataupun juga dengan tangan, tidak ada perbedaannya. Kalau ada keringanannya, kuku yang pecah, nah itu tak apa kita potong dan tidak kena dam, kena pecah, kena mudarat. Tapi yang dipotong secara sengaja, tidak disengaja tetap wajib dam. Dari 7 macam yang saya bicarakan tadi itu terbagi kepada 2. Ada yang sifatnya tarafu, ada yang sifatnya itlaq. Waktu kita tinggal 5 menit. Yang sifatnya tarafu, kenikmatan, kenyamanan, seperti wangi-wangian, seperti berpakaian, seperti minyak-minyakan, itu namanya tarafu. Yang itu tuh kalau kita berbuat secara tidak disengaja tidak kena dam. Ya biasalah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena kebetulan kita naik Kapres, atau juga dengan kita naik Buick, atau dengan kita naik kereta Amerika mewah tuh, belakang 2 orang saja, nah, dengan istri. Jadi sambil talbihan, terus tak macam mana, terbangun pemandu depan, suasana gelap, perjalanan malam dalam keadaan ihram. Jadi tak sedar diri. Tak bagaimana tuh mimpi kawin kan, tuh mimpi apakah? Begitu buka ada istri di samping, langsung peluk cium istri, masya Allah tabarakallah. Drepat langsung menjerit, ihram, astagfirullahaladzim. Awak ini kacau aku, astagfirullahaladzim. Nah, karena tadi itu terlupa, tak sedar diri, tak ada masalah. Ingat, yang sifatnya tanah yang sifatnya tarapuh, bahasa hukum tarapuh, bahasa kita tanah kenikmatan, ciuman, pelukan, sampai kepada jima pun juga kalau tak sedar diri tidak kena denda dan tidak merusak. Tapi yang sifatnya itlaf, memburu binatang itu membinasakan. Itu namanya itlaf, yang sifatnya pembinasaan, seperti memotong kuku, menanggalkan bulu-buluan yang mana satu, sedar tidak sedar, sengaja tidak sengaja, tetap kena dam. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilham, sampai pusingannya, cium hajar aswad, cium, tak sedar, di hajar aswad itu ada minyak harum. Maka karena kita tidak tahu, secepatnya kita pergi ke bawah atau ke sumur Zam-Zam, ke telaga Zam-Zam, kita basuh muka kita yang terkena minyak harum. Karena tidak disengaja tidak kena dam. Jadi berminyak harum tidak sengaja. Atau juga berpakaian menutup muka, menutup kepala secara tidak disengaja, asalkan setelah diperingati langsung kita tanggalkan. Jangan kita teruskan. Kalau kita teruskan kita kena dam. Tapi kalau yang sifatnya itlaf, pembinasaan, pemusnahan, sengaja tidak sengaja, hukumnya tetap wajib dam. Tapi apa bedanya? Perbedaannya, yang sengaja itu berdosa, yang tidak bersengaja itu tidak berdosa. Itu 7 perkara haram yang diharamkan pada kita dalam keadaan ihram. Dan kita tadi sudah memilih salah satu daripada 3 pilihan. Sampai ke hotel, sampai ke Mekah, idealnya, eloknya, jangan pikir nak beli, nak top up, jangan pikir nak cari SIM card, jangan pikir nak jumpa kawan, jangan pikir nak cari grup dan rombongan. Begitu kita sampai di Mekah yang pertama sekali, sebagai tanda hormat kita dan sebagai orang yang rindu. Kalau memang benaran rindu, gangguan-gangguan yang mengganggu seperti apapun tidak akan mengganggu gugat dan juga tidak akan memalingkan kita daripada haluan. Jadi alasan sampean nak meminang aku kenapa? Sebab kamu orang baik dan saya cinta kamu. Kamu orang yang salihah, taqiyah, naqiyah, di samping juga orangnya dayyinah, agamis. Kalau bukan karena saya jatuh cinta kepada kamu, saya tidak akan mengungkapkan perasaan saya semacam itu. Saya betul-betul cinta dan betul-betul jatuh hati kepada kamu. Kalau bukan karena cinta, saya tidak akan bercakap semacam itu dengan Hawa. Oh, kenapa awak cinta aku? Sebab kamu orang yang salehah, perempuan yang naqiyah, perempuan yang bagus, apa segala macam. Oke. Betul-betul? Iya. Iya, betul. Jatuh cinta daripada tatapan pandangan pertama. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi kata si perempuan tadi itu, kalau seandainya saya syaratkan ada salah satu daripada teman saya lebih cantikan, lebih taqiyah, lebih salihah, kira-kira mana dia? Kata perempuan, bohong kamu. Kalau memang benaran kamu cinta aku, kamu takkan tanyakan dia.
Pada saat kata dia, yang mana satu? Omong kosong tadi tuh, awak tak lebih daripada menipu aku. Orang yang kalau memang betul-betul jatuh cinta, dia sudah tidak tengok kanan kiri, dia tengok itu saja. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Seperti itu ceritanya. Kembali pada cerita 7 perkara yang diharamkan tadi sampai. Jadi urusan yang pertama selesaikan dulu. Bergantung kepada niat kita. Setelah kita sampai ke Mekah, amankan barang, paspor apa segala macam, itu kita amankan. Kita ke tempat penginapan, tempat persinggahan, hotel, muassasah, ikut tempat yang akan kita tempati. Maka pada waktu kita ke Masjidil Haram, diingat, sepanjang tadi kita berihram, maka posisikan ihram kita tetap saja jangan dirubah. Kedua belah bau kita tutup. Jangan terbawa-bawa jamaah, jangan terbawa-bawa suasana dan arus. Jangan terbawa-bawa dengan keadaan yang kebanyakannya itu tidak lebih daripada ikut-ikutan terbawa dengan suasana. Jadi kita laki-laki setelah kita sampai di salah satu daripada mikat yang 5, maka dengan kita hati-hati tanggalkan, bukan berarti tanggalkan buka semuanya terus ambil kain ihram, bukan. Astagfirullahaladzim, dipahamilah. Apa sudah ada janggut di atas di bawah masih tak paham juga. Kalau janggut di bawah di atas saja tak apa, tapi kalau atas bawah sudah berjanggut. Nah, jadi maksud daripada tajarrud daripada ihram melepaskan kain ihram, maksudnya lepaskan baju, lepaskan apa di dalam singlet kita lepaskan, baju kita lepaskan. Tinggal lagi dengan kain atau juga dengan sarung. Jadi sebelum kita menanggalkan sarung, kita kenakan kain ihram dulu lah. Tutup dulu begini, tapi tidak ketat. Kita longgarkan dulu. Baru setelah kita tutup sampai menyampinya seperti ini, nah baru dengan kita menanggalkan pakaian, kain, celana, sepeda dalam. Setelah ditanggalkan eloknya supaya tidak terbuka pada waktu kita ihram. Elok kalau kita laki-laki ini begini, laki-laki ini kanan, kiri terserah, letakkan ke sini. Jepit dengan siku kiri. Tarik di sini. Tarik. Ganggu nih. Buang dulu ini. Minta maaf. Mau letak di mana? Di belakang. Ini dapat panjang sedikit. Panjang. Jadi supaya tidak terbuka. Sebab pasal nanti pada waktu kita melangkah, tengok tak? Jangan tengok. Pakaian pramugari Lion Air, Malindo, ataupun juga Pebble, ataupun juga emas. Itu karena tidak kemas seperti yang saya katakan tadi itu, pada waktu dia melangkah naik ke atas. Ya kan? Kita tak mau macam tu. Kalau sampai kelihatan pada waktu kita tahu, batal tawaf kita. Sebab tawaf diwajibkan tutup aurat. InsyaAllah nanti subuh baru kita tawaf. Malam ini kita ihram dulu, biar kita dah pakai ihram sepanjang malam hari ini. Jadi ini ujung letak sini kita jepit. Elok begini caranya. Kemudian baru kita lipat seperti itu. Nah, begini macam mana pun kita melangkah, kaki tidak akan terbuka. Lari, Rabbil ini ramal. Langkah dekat tapi bahu digerakkan. Rabbil warham. Ini namanya ramal. Kalau sa'i itu sa'yan syadid dan adwan, lari kencang. Jadi kita sebut yang ramal lari anak, yang itu saya sebut dengan lari bapak. Jadi bukan jogging, bukan jalan, memang lari, beneran lari, laju. Lari itu pada waktu kita sa'i. Jadi lari seperti apapun kencangnya ini tidak akan terjatuh, kuat. Apalagi kita orang Melayu sudah terbiasa kita pakai kain. Arab memang susah dia. Nah, jadi hati-hati jangan terlampau semangat. Gokil jadinya. Jadi Rabbil doa terbuka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi itu yang hak bawah. Yang hak bawah namanya izar, yang hak atas namanya rida. Rida kita selendangkan seperti ini selama-lamanya. Sejak jadi pada mikat Dzulhulaifah, Kanun Manazil, ya lam jatuh ergen, kita tidak berubah posisi. Kedua belah bahu kita tutup.
Bahkan makruh terbuka bahu pada waktu sembahyang. Di wukuf pada Arafah kedua bahu tertutup. Di Masyaril Haram tertutup. Di waktu melontar tertutup. Di sepanjang kita dalam keadaan ihram, kedua belah bahu kita tutup. Hanya pada dua tempat saja nanti dibuka. Satu, pada waktu kita nak tawaf. Yang kedua, pada waktu kita nak sa'i. Nah, begitu kita nak melakukan tawaf, baru kita buat bahu kanan terbuka, bahu kiri tertutup. Jadi tawaf 3 pusingan pertama, lari kecil, lari anak, ramal. 4 pusingan terakhir, jalan sebagaimana biasa. Selepas selesai tawaf, tutup kembali bahu yang terbuka tadi itu. Sembahyang 2 rakaat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Allahu Akbar. Selesai sembahyang 2 rakaat, doa, minum air zam-zam, terus kita menuju tempat sa'i. Kalau kita nak sa'i setelahnya, setelah sampai ke pas sa'i, begitu kita nak mulakan sa'i, baru kita buka kembali bahu kanan kita. Oke, selesai. Kita habiskan. Waktu sudah terlajak, berarti pada pukul ada gangguan cuaca tadi itu. Jadi pesawat akan mendarat pada pukul 10.45 waktu Malaysia, insyaallah. Jadi selepas kita sampai ke Mekah, maka amankan barang, pas segala macam, tergantung kepada niat yang kita niatkan. Kalau niat kita tadi itu umrah, maka kita akan langsung melaksanakan tawaf umrah, sa'i cukur, selesai. Nak jima saja sudah tak ada masalah. Nak peluk saja. Nak wangi-wangian saja. Nak buru saja. Nak cukur saja. Nak minyak pijat urut saja. Tidak ada masalah. Kenapa? Sebab umrah kita sudah selesai. Pilihan kedua, tawaf 7 pusingan. Nanti besok syarat-syaratnya. Kemudian sa'i 7 bolak-balik. Cukur terserah. Cukur cara mana atau lagu mana. Cukur dengan cara digunting, cukur dengan cara dikerak, cukur dengan cara dicabut, cukur dengan cara dibakar. Ambil masjid, habis, 3 helai, selesai. Dah boleh ganti pakaian ihram. Berarti kita sudah halal, boleh untuk bersama istri. Ini yang melaksanakan haji tamattu. Tapi yang memilih haji ifrad yang pertama atau haji kiran yang terakhir, sampai ke Mekah tawaf juga, tapi namanya tawaf qudum, namanya tawaf kehormatan. Seperti pada waktu kita masuk masjid, kita akan melaksanakan tahiyatul masjid. Kalau pada waktu kita datang ke Mina, tahiyat Minanya dengan melontar. Pada waktu kita sampai ke Masjidil Haram, tahiyat Masjidil Haram itu dengan tawaf. Tawaf yang kita laksanakan namanya tawaf qudum. Hukumnya sunat. Kalau tawaf tidak ada masalah, tapi punya keistimewaan. Selepas kita melaksanakan tawaf qudum 7 pusingan, 7 keliling, kita sudah dibenarkan untuk melaksanakan sa'i haji. Nah, ini yang dikatakan tidak semuanya ada tertib. Jadi sepatutnya wukuf dulu. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib, itu urutan. Ini tidak diperbolehkan kepada orang yang selepas melaksanakan tawaful qudum, tawaf tahiyat, tawaf kehormatan, untuk melaksanakan sa'i haji. Selepas sa'i tidak buat apa-apa, tetap saja kita dengan pakai ihram kita sampai kepada hari yang ke-9 atau hari ke-8 kita ke Mina. Hari ke-9 kita pergi ke Padang Arafah untuk berwukuf, untuk melaksanakan rukun yang terpenting, Al-Hajju Arafah, sebagaimana yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah beranjak atau sudah selesai membicarakan rukun yang pertama, yaitu niat, dan juga dengan perkara-perkara diharamkan. Insyaallah besok kita usahakan untuk kita menyimak tentang tawaf sa'i, kemudian wukuf di Padang Arafah, dan bercukur. Masih ada 4 episode pertemuan kita pada besok hari. Besoklah pagi insyaallah. Selesai tidak selesai, tetap juga akan kita selesaikan secepat mungkin. Silakan. Yang ada soalan dalam 5 menit. Pas, silakan. Ya. Kuota haji, ya, betul. Kalau seandainya kita dengan guna main duit,
dengan sogok menyogok dengan guna riswah. Jadi kita riswah, kita sogok orang-orang tertentu, petugas, pekerja di tabung haji, itu juga di kedutaan Arab Saudi. Sehingga dengan cara main duit tadi itu sampai ada yang tergeser daripada jatahnya. Jadi sepatutnya dia berangkat pada tahun 2016, tapi karena kita main duit, akhirnya justru keluarga kita yang diutamakan. Itu hukumnya haram. Itu tidak boleh. Duit yang kita bagikan itu namanya riswah. Tapi kalau dengan kita bagi duit kepada tabung haji agar mereka menguruskan urusan bisa itu lebih gigih dan juga lebih semangat, yang biasanya sampai pukul 4, sekarang dia kerja keras sampai tengah malam sehingga sampai kita boleh berangkat pada tahun itu. Jadi kalau hanya sekedar membantu dan menolong tidak ada masalah. Atau juga dengan kita mendapatkan laluan daripada teman kita. Jadi kata dia, tak apa, saya tahun ini sepatutnya saya yang berangkat. Kalau anak ambil, kalau awak nak ambil jatahku ambil saja. Tapi tahu dirilah. Atau kita paham tuh, tahu dirilah. Kalau tahu diri macam saja tak ada lahnya, tidak ada masalah. Tahu dirilah, maksudnya 30 ringgit. Enggak, 30 ribu. Tahu dirilah, sebab dia nunggu 30 tahun. Tabung haji sekarang dengan pembatasan dengan kuota yang diberikan kepada jamaah kita di Nusantara, itu kita mendaftar pada tahun 2016, berangkatnya pada tahun 2035, 36, 20 tahun ke depan. Kalau yang mendaftar itu umur sudah 70-an, maknanya selepas mati 15 tahun baru dipanggil sama tabung haji. Cik bangun, tuan bangun tuan. Ada apa malaikat? Di tuan kena panggil sama tabung haji. Hah? Aku udah mati belum? Udah mati. Oh, udah mati udah gugurlah kewajiban kita. Jadi bagaimana kalau kita dapat pampasan atau mendapat imbasan daripada teman kita? Ternyata oke, kata dia, saya tak ada berangkat tahun ini. Awak kalau nak ambil kuataku silakan saja. Tak ada masalah. Kita bagi dia, tak bagi dia tuh urusan kita berdua. Ikut kesepakatan. Yang tidak boleh kalau merampas, mengambil jatah orang lain. Yang lain 3 menit. Kaki dulu bawah. Ya. Allah, bukan jima tapi lari daripada belakang. Itu kenapa berpikiran macam tu? Astagfirullahaladzim. Jadi setelah kaum muhajirun hijrah ke Madinah, maka dengan mereka punya style sendiri. Orang-orang Mekah kadang-kadang menggaulin istri daripada belakang ke muka. Tapi tidak transit tak boleh. Orang-orang Madinah paling tidak mau cara macam itu. Tapi sekarang sudah ada 2 budaya. Budaya Madinah kalau nak gauli daripada hadapan. Dari belakang mereka tak mau. Tidak mau layan suami seperti itu. Sementara laki-laki Mekah pengennya daripada sana, tapi ke hadapan juga. Tidak transit. Kata orang-orang Yahudi, tahu kalian, entar nak kalian tuh jadi ahwal, akan jadi juling nanti. Kalau kamu dilayan, atau kalau kamu melayan dia semacam itu, anak kamu akan jadi juling. Paham? Entah paham? Paham apa? Belum kawin lagi. Belum dipahami. Jadi selepas ada pertengkaran antara mereka, turun firman Allah yang berbunyi, nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anasyitum. Istri-istri kalian itulah seumpama tempat atau lahan untuk kita bercocok tanam, maka gaulilah mereka sesuka kamu, waktu dan juga dengan cara. Bila masa kita inginkan, dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan catatan fi mahalil harsi, pada tempat kita bercocok tanam, maksudnya fi mahalil jima. Terkutuk orang yang menggaul istri daripada duburnya. Ulama mengatakan tentang zina dan juga tentang jima yang diharamkan pada siang bulan Ramadan dan juga di waktu ihram, bukan hanya zina atau hubungan daripada kubul, hubungan daripada dubur, daripada punggung pun juga sama. Tapi dengan catatan memang digaulinya di situ. Tapi kalau hanya sekedar liar saja seperti itu, hanya sekedar ya seperti raun lah begitu misalnya. Saya pun tidak dapat memperumpamakan. Tapi tidak
Maksudnya kan ada istilah jima, dukhul, tidak dukhul, paham dukhul? Tidak dukhul. Hanya sekedar ya sentuh-sentuh, senggol-senggol macam itu misalnya. Itu tak ada masalah. Itu bukan jima. Jima itu adalah dengan memasukkan ra'sus zakat yang namanya hasyafah, kepala kemaluan laki-laki, kepada kubul atau dubur, ke dalam kemaluan wanita, muka ataupun juga belakang. Tidur bismikallahumma ahya wa amut, berwudu. Yang tidur di sini berwudu. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan kepada kita untuk kita bangun tahajud. Dan insyaallah besok pagi kita selepas sebut tazkirah ringkas saja. Program kita besok akan bermula pada pukul 8.30 insyaallah. Dan keadaan jadi mungkin ada pindahan waktu, cuma kita jadwalkan seperti itu dulu. Sebab kita ada 4 episode panjang, yang salah satu pun sudah mampu untuk menghabiskan dari pagi sampai tengah hari ini. Kita sambil lari, sambil bercanda, dan juga sambil mengulas beberapa masalah hukum hakam yang kita bicarakan bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, semuanya subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu.